Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official, channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, mulai dari edukasi hukum, ya, penegakan hukum, realitas hukum, kemudian ada hal-hal lainnya juga, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga cover. Ya baik sahabat-sahabat semuanya ya yang kebetulan menonton video ini di malam hari, tetap saya ucapkan selamat malam ya. Di pagi hari ataupun di siang hari tetap saya ucapkan selamat malam karena memang kebetulan pengambilan video ini di malam hari. Maklum, jadi editor kami ini banyak sekali ya jobnya. Jadi saya kebagian malam ini untuk mengambil atau memberikan edukasi hukum melalui video ini. Ya baik sahabat-sahabat semuanya ya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik sahabat-sahabat semuanya, dalam video ini saya akan memberikan pandangan kepada sahabat-sahabat semuanya berkaitan dengan sumpah palsu atau keterangan palsu. Ya. Kenapa kemudian saya memberikan pandangan hukum terkait dengan sumpah palsu atau keterangan palsu ini? Karena banyak sekali yang mend-DM kita melalui Instagram atau melalui Facebook atau melalui YouTube kita. Apakah memang ketika orang ini memberikan keterangan di sidang pengadilan dengan keterangan palsu, bisa enggak orang ini dilakukan tindakan hukum atau dilaporkan pidana? Ya. Jangan kemana-mana, simak video ini sampai dengan selesai. Kita akan bahas terkait dengan sumpah palsu atau keterangan palsu. Jangan lupa kepada sahabat-sahabat semuanya yang belum memberikan subscribe ya, mangga terlebih dahulu untuk memberikan subscribe. Karena itu adalah bukti dukungan nyata dari sahabat-sahabat semua untuk perkembangan channel YouTube kami ini. Oke? Baik sahabat-sahabat semuanya ya, kita masuk kepada pokok pembahasan kita terkait dengan sumpah palsu dan keterangan palsu. Yang mana, yang seperti apa sih sumpah palsu dan keterangan palsu ini ya? Terkait dengan sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam pasal 242 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Jadi yang pertama adalah barang siapa ya, saya ulangi, pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 berbunyi, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ketika memang ada seseorang yang jadi saksi, yang diperiksa kesaksiannya di sidang pengadilan, tetapi dia memberikan keterangannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia lihat ya, atau dia hanya memberikan keterangan palsu sehingga bisa merugikan terdakwa ini ya, kalau dalam konteks dalam hukum acara pidana, maka orang ini bisa dipidanakan atau bisa kita laporkan. Orang yang bisa memberikan keterangan itu yang seperti apa? Kita melihat kepada hukum acara pidana ya. Hukum acara pidana ini terkait dengan saksi, pasal 1 angka 26 yang berbunyi adalah saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ya. Kemudian ada juga nih putusan Mahkamah Konstitusi MK ya,
nomor 85 garis miring PUU strip 8 garis miring 2010 tentang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Makna saksi telah diperluas. Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana. Ya, jadi ketika orang ini dijadikan saksi, mulai dari proses penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan kemudian diperiksa dalam sidang pengadilan di bawah sumpah, ya, tetapi dia hanya mengada-ada keterangannya itu, dia memberikan kesaksian hasil misalkan dari briefing orang-orang tertentu, atau hasil briefing dari oknum-oknum tertentu, tetapi dia dalam perkara pidana misalkan tidak sesuai dengan pasal 1 angka 26, maka itu bisa dikatakan bahwa orang ini telah memberikan keterangan palsu, ya, sebagaimana diancam dengan pasal 242. Jadi ingat, ketika orang diperiksa di persidangan, maka dia harus mendengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kesaksian itu karena ini bisa memberatkan terhadap terdakwa, ya. Jadi tidak boleh. Makanya ketika banyak sekali, ya, ada beberapa, mungkin teman-teman juga sudah bacalah melalui media online misalkan atau media televisi, bahwa orang ketika setelah selesai, ya, memberikan keterangan di sidang pengadilan, ada beberapa saksi yang dilaporkan ke pihak kepolisian atau ke pihak berwajib terkait dengan sumpah palsu atau keterangan palsu, ya. Kenapa kemudian dia bisa dikatakan memberikan sumpah palsu dan keterangan palsu? Karena keterangan dia di bawah sumpah di depan persidangan itu tidak sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tuh, ya. Kemudian ayat 2 pasal 242 ini, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ya. Jadi ketika memang dia merugikan terdakwa atau merugikan tersangka dengan keterangannya yang mengada-ada, mengakibatkan kerugian yang fatal bagi terdakwa atau tersangka, maka dia bisa divonis lebih tinggi daripada ayat 1. Kalau yang ayat 1 tadi 7 tahun, nah ayat 2 ini adalah 9 tahun. Serem loh ancamannya, ya. Jadi ketika memang ada orang atau ada oknum yang menyuruh atau yang meminta kepada teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat semuanya untuk memberikan atau untuk membantu memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu, ya, dalam persidangan, saya sarankan jangan mau, karena itu bisa merugikan teman-teman semuanya. Ya, jadi bukannya untung malah buntung nanti, ya. Selain daripada pertanggungjawaban moral, kita juga ada pertanggungjawaban pidana yang harus kita tanggung di situ. Ketika kita memang mencoba atau memberikan sumpah palsu atau keterangan palsu di depan persidangan. Kemudian ayat 3, disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. Ya, jadi ketika memang ada pengganti, misalkan janji atau penguatan yang lain yang bisa dikatakan itu bahwa pengganti sumpah, ya, tetapi dia tetap memberikannya itu keterangan yang tidak sesuai atau keterangan yang mengada-ada, maka dia bisa dikenakan pakai pasal 242 KUHP ini. Ya, jadi ini bukunya nih. Lumayan tinggi sekali, ya. Jadi ancamannya 7 tahun dan ada juga yang 9 tahun. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat, teman-teman. Nanti kalau memang teman-teman mau searching, ya, terkait dengan perkara-perkara sumpah palsu ini, saya yakin banyak sekali perkara-perkara yang sudah naik, ya, sudah naik dan sudah diputus oleh majelis hakim terkait dengan perkara-perkara sumpah palsu ini. Kenapa kemudian? Karena memang ini juga untuk membuat efek jera, ya, terhadap orang-orang atau terhadap oknum-oknum orang itu yang mencoba memberikan keterangan-keterangan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, ya. Baik dia dalam konteksnya hukum perdata, ya, atau misalkan dia dalam peradilan tata usaha negara, atau baik dia dalam peradilan agama, atau memang dia dalam hukum acara pidana. Banyak sekali kejadian-kejadian serupa
Ya, ini adalah edukasi hukum terkait dengan sumpah palsu atau keterangan palsu ya. Dasar hukumnya adalah pasal 242 KUHP. Ya, nanti sama teman-teman bisa dibuka kembali aja pasal 242 KUHP-nya. Demikian yang saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi sahabat-sahabat atau masyarakat pada umumnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, ayo hukum, jauhi hukuman.